pembelajaran atau sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Di sini ada yang nggak hadir? Oke, absensi dulu ya. Pertama Amel. Hadir. Kedua Aini. Hadir. Ketiga Ayu. Kenapa? Sakit. Keempat Anis. Kelima Elsa. Kemana? Sakit. Selanjutnya Habibah. Hadir. Kaila. Hadir. Nabila. Nabila mana? Hadir? Hadir. Ulfa. Hadir. Nah, semuanya udah siap belum buat belajar? Siap. Mana semangatnya? Siap? Siap. Kurang kenceng. Siap gak? Siap. Coba semuanya buka surat Al-Ahqaf ayat 35. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balahum fahal yuhlaku illa qaumul fasiqun. Coba Habibah baca artinya. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dan janganlah engkau meminta agar raja disegerakan untuk mereka pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan mereka merasa seolah-olah Nah, sebelum materi ini kan kemarin kalian udah PAS ya, penilaian akhir semester. Gimana soalnya, gampang-gampang nggak? Gampang? Hebat dong. Coba kemarin kemarin bagian apa pembahasannya sebelum PAS? Bagian pelajaran tentang Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini lahir pada masa Raja apa? Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun ini menganggap dirinya itu sebagai Tuhannya. Itu luar biasa sekali ya. Nah, coba ada yang tahu nggak mukjizat Nabi Musa itu apa aja? Ya, ini. Mukjizatnya tongkat bisa menjadi ular. Ya, terus Lautan. membelah lautan Habibah. Terus Kita tahu. nah, Amel pinter. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, ternyata nih kan Nabi Musa itu pemberani ya dalam menyampaikan kebenaran, terus juga tekun juga dalam belajar ya, terus taat kepada Allah tentunya. Nah,
Ada lagi nih yang paling mencolok. Nah, Nabi Musa ini sabar dalam berdakwah. Maka dari itu, karena sabarnya ini, kesabaran, keteguhannya ini, Nabi Musa ini bisa masuk ke dalam kategori Rasulul Azmi. Nah, Rasulul Azmi ini yang akan kita bahas hari ini. Coba siapa di sini yang tahu apa itu Rasulul Azmi? Tahu nggak? Rasulul Azmi itu Rasul yang memiliki kesabaran yang tinggi. Kesabaran dalam apa? Ya, dalam berdakwah. Ada nggak contohnya? Ada. Nah, nanti akan dibahas di pertemuan di sesi yang berikutnya. Nah, pada materi kali ini ada 4 KD yang akan kita patok, yaitu yang pertama menghayati sikap utama Rasulul Azmi, yang kedua menunjukkan sikap sabar dan tanggung jawab sebagai implementasi mengimani sifat utama Rasulul Azmi, yang ketiga menganalisis sifat utama dan keteguhan Rasulul Azmi, yang keempat menyajikan hasil analisis kisah keteladanan Rasulul Azmi. Yaitu adapun tujuan dari materi kali ini, yaitu yang pertama, kalian ini dapat menunjukkan perilaku spiritual dari pengalaman belajar tentang sifat utama Rasulul Azmi. Yang kedua, kalian dapat mempertahankan sikap sabar dan tanggung jawab sebagai implementasi mengimani sifat utama Rasulul Azmi. Yang ketiga, kalian dapat mengevaluasi contoh perilaku dan meneladani sifat utama dan keteguhan Rasulul Azmi. Yang keempat, yang terakhir, ini kalian ini dapat mengembangkan kisah keteladanan Rasulul Azmi. Selanjutnya, nah habis ini kita bagi kelompok ya. Coba dibagi dua kelompok. Muter. Yaudah gitu aja di kelompok. Dan yang depan kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Sebelum itu silakan dibaca dulu materinya yang ada di buku paket halaman 137 sampai 142. Setelah kalian membaca ya, permainannya gini. Jadi setiap kelompok mengajukan satu pertanyaan untuk diberikan kepada kelompok lain. Misal kelompok 1 bikin pertanyaan buat kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini bikin pertanyaan buat kelompok 1 gitu. Diskusi mau bikin pertanyaan apa? Udah selesai semua bikin pertanyaannya? Belum? Udah selesai bikin pertanyaannya? Udah? Sudah. Oke. Coba kelompok 1, apa pertanyaannya? Berdiri dong. Nabil? Mengapa katanya nih, mengapa Nabi Nuh disebut sebagai Rasulul Azmi? Coba kelompok 2 bacain pertanyaan yang telah dibuat. Mengapa
Pertanyaan yang pertama, mengapa Nabi Nuh disebut sebagai Rasul Azmi? Yang kedua, mengapa ada Rasul yang mendapatkan gelar Rasul Azmi? Nah, silakan didiskusikan jawabannya. Udah ada jawabannya semuanya? Udah. Kayak apa jawabannya? Kelompok 1 pertanyaannya. Coba pertanyaannya, mengapa Nabi Nuh disebut sebagai Rasul Ulul Azmi? Yang akan dijawab oleh kelompok 2. Berdiri. Nabi Nuh disebut sebagai Rasulul Azmi adalah karena beliau memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Yakni Nabi Nuh berdakwah selama 6 tahun dan Pertanyaan kedua, tadi pertanyaan apa? Mengapa ada Rasul yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi? Yang akan dijawab oleh kelompok 1. Silakan. Karena Ulul Azmi merupakan sebuah gelar kerasulan istimewa yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan khusus karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid. Udah ya, udah kejawab semuanya. Nah, kita akan menyimpulkan akan menjabarkan kembali dari hasil diskusi kita. Nah, tadi kan ada 2 pertanyaan. Gimana kalau kita adain ice breaking? Nah, nanti yang nggak bisa menjawab, yang gagal dalam ice breakingnya, supaya menjabarkan kembali apa yang kita diskusikan sekarang. Siap? Siap. Nomor 5. 5, 2, 2, 7, 7, 4, 4, 6, 6, 3. 3 siapa? 3. Ya. Siap. Resum. Tepuk tangan dulu semuanya. Kepada nomor 3 untuk memaparkan hasil dari diskusi kita semua. Karena tadi soalnya pas ice breaking kan salah ya. Ya, silakan. 1. Mengapa ada rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Karena Ulul Azmi merupakan sebuah gelar kerasulan istimewa yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan khusus karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid. 2. Mengapa Nabi Nuh disebut sebagai Rasulul Azmi? Nabi Nuh disebut sebagai Rasulul Azmi adalah karena beliau memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Yakni Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 960 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Ya, terima kasih kepada nomor 3. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya di sini ada coba di kehidupan sehari-hari nih, ada nggak contoh misal sikap utama Rasulul Azmi ini? Coba yang pertama, dari sikap jujur. Contohnya apa? Jujur. Orang yang jujur dan tidak
pernah berbohong kepada siapapun. Jadi orang yang jujur itu tidak pernah berbohong kepada siapapun. Coba kalian jujur nggak? Pernah bohong nggak? Pernah? Waduh, gimana nih? Berarti nggak bisa, belum bisa menanamkan sikap Rasul Ulul Azmi ke diri kalian masing-masing. Lalu kita selalu menyampaikan kebenaran nggak kepada teman-teman, misal, kamu jangan minum, kamu kan puasa gitu. Pernah nggak kayak gitu? Belum? Ada yang belum, ada yang pernah. Itu yang belum coba usahain ya. Yang pernah maka tingkatkan. Ngajaknya, yuk ke masjid yuk sholat yuk gitu. Yang ketiga, selalu mengajak orang lain kepada kebaikan, sama kayak tadi ya. Coba ada yang suka ngajak kepada keburukan? Ih bolos yuk, ya jangan. Bolos yuk, jangan ke masjid yuk, ngapain? Jangan. Yang bener tuh, yuk sholat yuk ke masjid yuk gitu, yuk puasa yuk gitu. Ada yang udah pernah ngajak itu ke masjid puasa? Pernah? Sudah tingkatin ya. Nah, selanjutnya di sini ada hikmah beriman kepada Rasulul Azmi. Apa sih hikmahnya gitu? Kita beriman kepada Rasulul Azmi ini. Coba apa hikmahnya? Berarti bisa keimanan kita ini bertambah gara-gara kita meneladani sikap Rasulul Azmi yang tadi. Terus kita tuh bisa sabar dan tabah, bisa sabar ketika ada teman yang jahil. Terus kita sabar juga kan ada teman yang ngejahatin gitu. Terus kita teguh pendirian kalau ada teman yang ngajak ngobrol di belakang, misal teman yang ngajak ngobrol tapi kita nggak ngerespon, itu bisa juga gitu. Selanjutnya, karena kita udah banyak ya buat belajar ini, maksudnya coba kita dilihat lagi ke belakang yang tadi itu. Rasulul Azmi itu apa? Rasul yang diberikan yang memiliki kesabaran yang lebih dalam menghadapi kaumnya, atau kesabaran yang lebih dalam berdakwah misalnya. Terus siapa saja Rasulul Azmi ini? Yang tadi di buku paket, baca nggak? Ada 5. Mimin Mimin, Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, Nuh. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Nah, dalil dari surat Ulul Azmi ini yang tadi kita baca, yakni surat Al-Ahqaf ayat 35 gitu. Coba apa saja sifat-sifat Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi ini? Yang tadi, jujur, sabar, tawakal, ikhtiar. Tahu ikhtiar? Berusaha ikhtiar tuh. Ikhtiar sama teguh pendirian. Hikmah yang dapat kita ambil dari itu, kita dapat menambah keimanan, menambah ketakwaan gitu. Kita selalu bersikap tanggung jawab, jujur kepada apa yang kita kerjakan. Selanjutnya, coba kalian kerjakan soal yang ada di buku paket yang bagian akhir ada soal 10 soal, kalian kerjakan.
Nanti kok ayo kumpulin ya. Nah, kalian ada PR nih, saya kasih PR. Coba kalian resume ya yang tadi didiskusikan, ditambah lagi coba kalian cari pengertian Rasulul Azmi, terus sifat-sifatnya apa dari sumber lain supaya ini resume ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang materi yang dipelajari hari ini. Dari materi ini kita dapat belajar tentang Rasulul Azmi, sifat-sifatnya, lalu hikmahnya apa saja yang dapat diambil. Selanjutnya, alhamdulillah pertemuan kali ini telah selesai. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.